Pemirsa Anies Baswedan resmi membubarkan Timnas Amin pada Selasa hari ini. Mantan Capres Pilpres 2024 menyebut pihaknya sudah lama untuk bekerja keras selama kontestasi. Terpantau di lokasi acara tersebut berlangsung yang diawali dengan acara halal bihalal dan juga pembubaran Timnas Amin sekira berdurasi kurang lebih 2 jam. Setelah acara selesai, Anies pun menyampaikan pembubaran sambil didampingi oleh cawapresnya yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Terlihat pula dia didampingi sang istri dan juga Caimin juga didampingi istrinya. Ada pula Kapten Timnas Amin, Syaugi Alaidrus yang berada di belakang Muhaimin. Anies kembali menegaskan pihaknya telah menerima keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan sengketa Pilpres 2024. Sementara itu Muhaimin menyebut setelah pembubaran Timnas Amin, mereka akan kembali ke peran masing-masing, namun masih menggaungkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya ada pula Syaugi Alaidrus yang berterima kasih dan merasa sangat bangga dapat menjadi bagian dari Timnas Amin. Dia mengaku tak mudah untuk mengelola dan mengatur pemikiran banyak pihak untuk menggaungkan perubahan. Meskipun Timnas Amin sudah selesai, dia berharap semua pihak masih berjuang untuk perubahan. Kenegaraan yang kuat. Kita ingin berdemokrasi dengan matang, berdemokrasi dengan terhormat. Itulah niat yang kita mulai ketika perjalanan ini dilakukan. Dan kemudian selama kampanye, kita kerjakan kampanye dengan sebaik-baiknya. Kita ingin kampanye yang mencerdaskan, kampanye yang mencerahkan, kampanye yang membawa kebaruan, kampanye yang membuat semua yang terlibat merasa ada sesuatu pembelajaran, sebuah peningkatan di dalam mutu kita berdemokrasi. Itulah sebabnya kita menjalani proses kampanye itu dengan sepenuh hati, serius, dan insya Allah cerita pengalaman bagi siapapun yang terlibat itu adalah pengalaman yang mengesankan, pengalaman yang membanggakan. Itu juga sebabnya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, kita menghormati dan kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas dalam proses ini yang dipimpin oleh Pak Kapten dalam sebuah timnas kampanye kemarin, Timnas Amin. Nah, siang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja tim sukses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan timnas kan kumpul kita umumkan, dan hari ini juga kita kumpul, kita umumkan kepada publik bahwa Timnas Amin telah bekerja dengan sehormat-hormatnya, telah bekerja dengan sekeras-kerasnya, telah bekerja dengan semulia-mulianya, karena itu semua yang terlibat merasa bersyukur dan bangga. Dan kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur. Itulah sebabnya hari ini kita kumpul. Adapun kita sebagai warga negara akan terus berjuang di medannya masing-masing, di jalurnya masing-masing. Tapi kita ingin timnasnya selesai dengan baik. Itulah yang kita akhiri pada siang hari ini. Bukan mengakhiri perjuangan, tapi mengakhiri sebuah fase perjuangan ketika sama-sama kampanye untuk Pilpres. Ya. Pak Anies, kapan ini kan masih banyak yang menunggu publik soal sikap Pak Anies ke depan. Ini kapan kira-kira Pak Soal Anies timnas dulu sebentar. Oke. Oh iya, Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan halal bihalal dan penutupan kerja Timnas Amin. Ini artinya sebagai sistem sudah kita akhiri, tetapi kami tadi merasakan spirit semangat kebersamaan untuk perjuangan perubahan tidak boleh berhenti di berbagai level dan ruang juang masing-masing. Saya tadi bercerita bahwa contohnya kemarin saya naik kereta, kemudian ada ibu-ibu pakai kursi roda, tidak bisa naik kereta karena nggak ada jembatan menuju kereta. Penumpang marah-marah, dia bilang ini gara-gara Amin tidak menang ya begini. Artinya apa? Spirit perubahan itu merata. Sehingga harus terus kita lakukan perubahan. Akses difabilitas, pembukaan akses-akses kemudahan publik, kebebasan berpikir,
berpendapat, berorganisasi. Itulah perubahan-perubahan yang harus diwujud, dan spirit itu terus menyala-nyala di batin kita semua. Itu artinya meskipun hari ini kita tutup sebuah kelembagaan, tapi kita disatukan oleh cita-cita yang berlanjut. Karena itu terima kasih kepada semuanya yang telah bersama-sama mensukseskan Amin. 40 juta pemilih yang tentu itu amanah yang harus terus dijaga perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi apa yang sudah disampaikan Pak Anies dan Pak Muhaimin, saya pertama berterima kasih dan bangga menjadi bagian dari perubahan ini yang sudah ditunjuk sebagai Kapten Timnas. Bukan hal yang mudah, ya. Bukan hal yang gampang memanage demikian besar orang dengan berbagai karakter, dari partai, dari akademisi, intelektual, ada dari santri, ada dari TNI, Polri. Ini memberikan wawasan tersendiri buat saya, sehingga saya merasa bangga menjadi bagian ini. Saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas mulia ini ada kekurangan dan kelupaan. Mudah-mudahan perjuangan ini walaupun Timnas sudah selesai, tadi apa yang dikatakan Pak Anies, Pak Muhaimin, tetapi semangat berjuang kita tetap lanjutkan. Mudah-mudahan di medan yang lain kita bisa bertemu lagi untuk berjuang untuk meyakini kebenaran yang kita yakini. Terima kasih. Siap. Anies sedang tanya Pak, ada informasi bahwa setelah ini Pak Anies akan Mas dan Pak Jokowi itu, karena kan ini kan publik juga banyak nih Pak yang butuh Pak Anies di bulan ke depan. Itu apakah bisa diklarifikasi Pak rencana Pak Anies? Belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide, tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide, gagasan mengenai ormas apalagi partai. Rasanya perjalanan kemarin dengan PKB, Nasdem, PKS itu sudah perjalanan yang baik, nyaman, nah kita jaga ini. Tapi kalau soal ide melanjutkan perjuangan di Pilgub DKI gimana itu Pak Anies, kapan? Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Kasih jeda sebentar. Udah menata dulu, nutup buku, sedang sumsum, terus baru nanti kita. Maksudnya datang bulan apa pengumuman? Ya. Nanti ini dah. Biasanya Gus Imin Lebaran haji. Gus Imin istiqorohnya mantap. Kita nunggu istiqorohnya Gus Imin dulu. Nah, kalau Gus Imin ada ini nggak Gus? Tadi kan soal perjuangan dilanjutkan, Pak Anies rada digosok-gosok dikit nggak sama Cak Imin? Masa manas-manasin. Pak Anies mau tanya soal Pilgub DKI ini kan PKS ada kader yang ingin diusung dan meminta Pak Anies mendukung kader PKS ini, tanggapan dari Pak Anies gimana? Sekarang jeda dulu. Jeda dulu. Habis itu baru garapnya, ya. Pak Anies tadi sempat disampaikan di pidato ya, ini perlu dijadikan, ini kan sejarah, jadikan buku. Apakah ini juga akan perjuangan Amin? Ya, saya sampaikan kepada Pak Kapten tadi, karena banyak sekali pengalaman dan kalau ditanya apakah ada yang menulis tim ses di Indonesia, belum ada. Ini menjadi pengalaman penting. Dan kemarin dalam kita kampanye ada program Selepet Imin, ada Desak. Itu program yang sekarang di YouTube banyak sekali orang terus menonton. Walaupun kampanye selesai, tapi itu sebagai proses pembelajaran kebijakan. Jadi itu yang berarti kami katakan tadi. Kami ingin membuka ini dengan niat baik dan sudah dikerjakan. Mengakhiri juga dengan cara yang terhormat. Jadi keluar dari sini itu kepalanya tegak semua. Tidak ada yang harus menunduk, tidak ada yang merasa harus ada disembunyi-sembunyikan. Kemarin tadi Gus Imin sampaikan dalam sambutannya, ini semua dikerjakan dengan cara yang terhormat. Itu sebabnya kami bangga, bersyukur. Dan kami juga ini menjadi sudah seperti sebuah saudara, saking dekatnya di dalam perjuangan bersama kemarin. Ya. Pak Anies ngomong di sebelah Cak Imin, pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan oleh partai koalisi yang ada di perubahan ini, Pak Anies sekarang melihatnya seperti apa? Misalkan Nasdem dan juga PKB yang kemarin ketemu sama Pak Prabowo, apakah merasa ditinggalkan atau seperti apa? Kita masih jalan sama-sama terus. Masih jalan sama-sama terus dan begini, di dalam
proses komunikasi itu selalu ada ruang terbuka untuk komunikasi. Bahkan ketika kami berdua hadir pun ada yang mempertanyakan kenapa harus hadir. Tapi kenyataannya kami ingin bernegara dengan terhormat kok. Kita ingin menjalankan proses politik juga dengan terhormat. Cuman karena ada pengalaman yang cukup panjang di mana berbeda tak berdialog. Maka ketika ada dialog itu seakan-akan lalu terjadi persamaan. Para pendiri publik ini tuh pikirannya beda-beda, tapi dialognya jalan terus. Dan kita terbiasa dialog itu. Nah, kita harus mulai membiasakan bahwa duduk satu meja untuk berdialog walaupun berbeda itu normal. Jangan kalau duduk satu meja diartikan berarti akan sama semua. Karena pengalaman beberapa tahun ini minim dialog. Jadi kalau ada dialog berarti harus sama. Kalau nggak sama nggak diajak dialog. Ada kan yang ngajarin gitu? Kalau nggak sama nggak diajak dialog. Nah, kita ingin jaga agar semuanya ini senyum-senyum. Dia tanyain siapa nanti. Pak, kalau staf disinggung mengenai Bapak akan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo Gibran, selalu mengungkit mengenai kecurangan pemilu, Pak Anies. Nah, apakah ada kemungkinan Pak Anies untuk bergabung atau tidak, Pak Anies? Dengan koalisi Prabowo Gibran? Memang saya partai. Sebagai individu, baik jadi menteri atau... Kan timnya udah selesai. Timnya. Kemudian saya bukan pimpinan partai, jadi saya warga negara sekarang. Ya. Oke. Anies kan melakukan program perubahan sempat dititipkan oleh Gus Imin kepada Pak Prabowo. Tapi banyak yang mempertanyakan kan ini gagasannya perubahan. Sementara Pak Prabowo itu mendukung keberlanjutan. Apakah yakin akan diakomodir? Pemegang mandat konstitusi memiliki kewenangan untuk menentukan, bukan orang lain. Karena konstitusinya menyatakan bahwa yang mendapat amanat adalah Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan menentukan seperti apa dan kita hormati keputusannya. Oke, cukup ya? Ya, terima kasih. Ada pesan atau ada? Kan datang Pak Sekjen, datang Pak Yan Darmadi. Diwakilkan. Pada saat waktu jeda, apa saja yang ingin dilakukan Pak Anies? Nanti diundang pasti. Terima kasih. Ya, jadi ini sebagai pembubaran Timnas, bagaimanapun juga kita sudah bekerja, harus ada batasnya ya. Dan ini tadi memang jadi batas akhir dari kerja-kerja Timnas. Dan saya juga apresiasi dengan tim ini yang sudah bekerja luar biasa sampai garis finish, dan tentu ini kita harus akhiri. Walaupun tadi mungkin Pak Anies juga menyatakan bahwa insya Allah kerja-kerja ke depan untuk mewujudkan perubahan, ya ada agenda-agenda yang lain yang memang kita terus akan lanjutkan untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Pak Saiku, soal langkah PKS ke depan ini kan kemarin ada resistensi dari Partai Gelora untuk PKS masuk. Sebenarnya kalau dari PKS sendiri harus benar-benar masuk ke pemerintahan, keinginannya atau di luar juga nggak apa-apa sih Pak? Bagi kami nggak masalah, mau di luar, di dalam, kami punya pengalaman tersendiri ya. Tetapi kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam, koalisi atau oposisi, sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syuro. Tapi dari Pak Prabowo sendiri sebenarnya ada tawaran atau pendekatan ke PKS nggak sih Pak untuk mengajak masuk? Ya, ada komunikasi-komunikasi dengan Partai Gerindra, dengan Pak Prabowo ya. Ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga. Pak, tadi kan dikatakan sudah dibubarkan, Perjuangan akan tetap dijalankan. Apakah ini artinya juga Pilkada DKI menawarkan ke Pak Anies juga ke depan? Pak Anies minta ini jeda dulu ya, kita ada jeda dulu, nanti baru ada pembahasan-pembahasan akan kemana kira-kira arah perjuangan beliau di dalam kehidupan berbangsa ini. Ya, apakah akan tadi di pilkada atau ada yang lainnya, saya kira itu nanti akan menjadi pembahasan berikutnya. Pak Saiku, kalau kita lihat kan PKS punya sejarah dengan Gerindra yang cukup baik Pak di beberapa kontestasi elektoral sebelumnya. Nah, komunikasi yang muncul itu memang sudah, ayo PKS diajak atau memang masih dalam proses negosiasi? Ya inilah makanya kita dalam proses komunikasi ya. Oleh karenanya kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam proses ke depan ini ada hal-hal yang memang lebih jelas gitu.
apakah tawaran atau apa segala macamnya itu karena kita belum ketemu secara langsung ya. Belum ada jadwal dengan Pak Prabowo kapan? Belum. Insya Allah mudah-mudahan saya akan tetap ada pertemuannya. Pak Saiku, Insya Allah ya tetap. Iya. Saiku publik kan mengharapkan sebenarnya ada rotasi dan Iya. harapan itu ditunjukkan kepada PKS. Iya. Kalau akhirnya nanti merapat juga ke kubu pemerintahan, bagaimana menjelaskan kepada pemilih PKS? Ya bagian itu seluruhnya bahwa di musyawarah majelis syuro itu bukan hanya sekedar menetapkan mau oposisi atau koalisi, tapi seluruhnya berdasarkan kajian, berdasarkan juga kita meminta masukan-masukan dari berbagai daerah. Nah dari situlah kemudian kita mengambil kesimpulan yang itu akan diputuskannya di musyawarah majelis syuro. Ya. Jadi itu bukan hasil kemudian asal kemauan pribadi-pribadi, tapi sekali lagi ini adalah keinginan bersama. Nah, cuma apa yang ingin diinginkannya itu yang belum tahu. Nanti yang kita tunggu nanti. Belum ada kejelasan ya. Mungkin nanti setelah ada komunikasi dan sebagainya mungkin baru kita. Pak, mengenai pilkada kemarin PKS sempat menyiapkan kader ya. Meminta Pak Anies juga mendukung kader PKS tersebut. Itu mekanisme seperti apa? Ya, jadi kita membuat satu mekanisme sendiri bahwa berbagai usulan-usulan dalam pilkada ini untuk pilgub kita serahkan kepada DPW untuk memberikan masukan dan usulan siapa yang akan diusung ya. Begitu juga untuk kota kabupaten baik wali kota, bupati ataupun wakilnya itu dari DPD kita ini setingkat kabupaten kota. Nah, oleh karena itu diusulkan ke DPW, dari DPW nanti akan disampaikan ke DPP. Dari situlah kemudian DPP akan melakukan kajian ya mana yang probability to win-nya itu besar, yang peluang untuk menangnya besar. Nah, jadi itu yang nanti akan jadi bahan pertimbangan kami dalam memutuskan siapa kira-kira yang akan maju di pilkada. Pak, ini apakah nanti pilkada permanen koalisi yang udah ada sekarang? Oh enggak, mungkin ada, ya namanya pilkada akan berbeda dengan apa yang ada di pusat ya. Bisa jadi relaksasi juga dengan partai-partai yang lain bahwa ini bagian dari upaya kita membangun kebersamaan di seluruh elemen negeri ini ya, jadi nggak terpaku harus dengan 3 partai yang lalu. Terakhir Pak Presiden, kemarin PKB dan P3 kan menjajaki upaya untuk mempersiapkan jagoan tandingan untuk Khofifah di Jawa Timur. PKS tertarik juga atau sudah ada obrolan dengan Caimin karena ini kan rekan di koalisi perubahan ya. Belum ada pembicaraan itu ya, tapi tadi kami juga sedang terus menjajaki siapa yang nanti akan diusulkan oleh DPW Jawa Timur. Sekarang nanti saya akan tunggu siapa, apakah itu Bu Khofifah atau bukannya. Dan saya akan tunggu. Makasih ya semuanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.